Saya tersentuhnya dengerin lagu ya Aba Bapa cuman gara-gara itu Mas. Oh. Baru saya bilang ya, Ya Tuhan, Aba Bapa, ini aku anakmu. Puji nama Tuhan, hanya melalui lagu rohani, seorang muslimah yang sudah naik haji, percaya kepada Tuhan Yesus. Mantap, luar biasa, tonton sampai selesai. Waduh, luar biasa ya. Itu pertama kali dengar di mana? itu pertama kali dengar saya disuruh teman saya, saya kan bisa main piano. Nah, tentunya tidak lain adalah Ibu Fadila. Shalom, Bu. Shalom, Pak. Ya, luar biasa. Apa kabar? Ya, luar biasa juga. Sehat? Tuhan Yesus. Haleluya, sehat. Oke, apa masih tetap bermasker? Iya. Karena pandemi. Oh gitu, Karena iya. pandemi. Udah lama terima Yesus. Jadi saya mengenal Tuhan Yesus ini lewat belajar. 14 tahun, Pak. Wah, nggak kelamaan itu, Bu. Nah, iya. Apa yang dipelajari 14 Jadi tahun itu? dulu kan saya itu kuliah di Fakultas Usuluddin. Wah, ini menarik Perbandingan nih. agama Waduh, ini menarik sama nih. Fakultas Adab Sastra Arab. Kalau zaman saya dulu, di tahun-tahun dulu kan boleh 2 fakultas. Kalau sekarang saya kurang tahu. Jadi saya ambil Sastra Arab sama Perbandingan Agama Usuluddin. Wah, ini luar biasa ini. Nah, di situ saya belajar tentang perbandingan agama. Saya menemukan sesuatu. Apa itu sesuatu itu? Ya, sesuatu tentang Jadi bagaimana. bukan cuma Sarini yang punya sesuatu ya? Iya, Pak. Ternyata Ibu juga menemukan sesuatu. Ini luar biasa. Karena Tuhan Yesus itu sesuatu. Oh iya, sesuatu banget ya. Iya. Terus, Bu? Nah, jadi saya belajar di perbandingan agama itu ada sesuatu yang menyentil gitu ya. Hati saya kok jadi begini, begitu. Ada beberapa ayat di kitab mereka yang membuat hati saya tuh saya harus telusuri ini. Nah, ya puji Tuhan saya nggak ada yang bimbing, makanya lama, Pastor, 14 tahun. Oh. Itu 2000 Belajar serius. dengan Roh Kudus ya? Belajar sendiri. Iya, tentu Roh Kudus yang tuntun. Apa? Belum waktu itu. Oh, belum. Belum. Kesininya mungkin ya. Oh, iya. Bukan mungkin pasti. Iya. Kalau Iya. bener kata orang, kalau kita belajar sendiri tanpa tuntunan Roh Kudus, itu saya yakin dan percaya saat ini saya masih Muslim mungkin, Pastor. Oh, Pasti itu. Karena Roh Kudus lah yang bekerja. Betul, amin. Nah, terus apa itu yang dipelajari 14 tahun itu soal apa sih? Pokoknya Tuhan Yesus. Bener gak Yesus itu Tuhan? Itu yang saya ubek-ubek. Ya, aduh, 14 tahun belajar hanya Yesus Tuhan. Ya pengen tahu Yesus Luar Tuhan biasa. apa enggak? Yesus itu Tuhan apa enggak? Saya ubek-ubek lagi Alkitab. Saya sampai dulu kan zaman saya dulu waktu mungkin pastor yang merasakan. Dari kecil kita didoktrin jangan menyentuh kitab orang Kristen. Betul. Ya. Nah, Jangan baca. jangankan baca nyentuh aja nggak Nyentuh, boleh. Itu dia. Kalau si Ali Yudin itu bilang, saya bukan cuma menganggap itu saya anggap najis gitu. Iya, benar haram kan hukumnya. Nah begitu. Itu dimuat di dalam rukun iman yang ketiga. Itu salah satu alasan saya baca Alkitab. Benar. Ya, percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Taurat, Zabur, Injil. Yang hari ini disatukan dalam satu buku namanya Alkitabul Muqaddas. Yes. Ya, kitab suci. Kitab suci. Nah, itu dia. Nah, baca bagaimana coba? Ceritakan lagi nih. Aduh, penasaran sekali saya. Lucu, pokoknya saya itu belum disentil sama Tuhan. Roh Kudus belum sentil saya, mungkin sampai saat ini saya memang masih Muslim ya. Saya yakin dan percaya kita itu memang baca Alkitab itu nggak kayak orang baca selesai, Iya. baca selesai.
harus punya hikmat, Iya. harus bimbingan Roh Kudus. Betul. Karena pastor mungkin ketawa, teman-teman saya kalau saya cerita ketawa semua. Saya dulu menganggap cerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu memang ada ceritanya, pastor. Ternyata itu perumpamaan, saking saya nggak ngerti. Saking saya nggak ngerti. Pokoknya Alkitab tuh bolak-balik saya istilahnya sampai dari Kejadian sampai Wahyu itu berapa tahun nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham. Jadi terus saya awalnya sih dari ada beberapa ayat Al-Quran, ada beberapa hadis itu yang saya itu merasa aduh kok jadi begini ya. Itulah namanya manusia ya. Saya juga heran pada diri saya sendiri kalau ingat masa dulu. Jadi saya bisa baca Al-Quran. Saya kan dulu tilawah juga. Ya, saya bisa baca Al-Quran. Waduh, bisa didemonstrasikan itu ya? Boleh. Iya ya. Waduh, nanti aja deh nanti terus dulu. Bisa baca Al-Quran, ngerti artinya, tapi nggak paham maksudnya. Nah itu. Nah ini yang repot. Jadi bisa baca ngerti arti dengan irama yang luar biasa, mengerti, bisa mengartikan, terjemahkan, tapi nggak paham ngerti, maksudnya. nggak paham. Itu dia. Waduh. Dan kebanyakan orang-orang saudara kita yang di seberang tuh banyakan seperti itu. Bahkan lebih banyak lagi bisa baca, nggak ngerti arti, nggak paham maksud. Nah ini repot. Nah repot ya. Jadilah kadrun. Haleluya. Tapi kan ibu punya latar belakang pendidikan yang luar biasa loh. Jurusan perbandingan agama Sama sastra Arab. Sastra Arab. Waduh, bisa belajarin ngajar bahasa Arab di sinilah, jangan online lah. Boleh. Iya kan? Nanti ada di tempat saya di lantai atas tuh ya. Waduh, itu luar biasa. Oke, lanjut deh. Sampai datang pada pengakuan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu gimana? Itu ya saya pertama sebenarnya sudah diberikan sesuatu, kalau kita bilang sekarang mukjizat ya. Sudah diberikan, dikasih penglihatan lewat Tuhan menolong hidup saya beberapa kali. Terus saya tersentuhnya dengerin lagu Ya Aba Bapa cuman gara-gara itu Mas. Baru saya bilang ya Tuhan, Aba Bapa, ini aku anakmu. cuman Waduh, gitu. luar biasa ya. Saya bilang, Itu pertama kali dengar di mana? itu pertama kali dengar saya disuruh teman saya, saya kan bisa main piano. Iya, itu saya belum masuk. Saya nanti mau tanya itu Dia main suruh piano. cari chord. Habis gitu saya punya murid bilang, maaf mem, saya minta diajarin lagu ini boleh nggak? Karena dia tahu kan saya muslim. Ya coba saya pelajari dulu. Ternyata dari situ Tuhan sentuh hati saya. Saya berpikir gini, ya Aba Bapak, kok kayaknya Tuhan deket banget ya. Kita panggilnya Bapak. Betul. Berarti aku anaknya. Menggambarkan kedekatan ya. Iya. Saya pikir terus. Akhirnya balik lagi, saya buka lagi Alkitab, buka lagi. Ketemulah Yohanes 1 ayat 1 itu. Pada mulanya adalah firman. Iya, benar. Waduh. Saya datang ke salah satu pendeta perempuan. Dia jelaskan begitu detail. Saya cuma terpana. Oh, berarti Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen yang saya bayangkan selama ini beda. Di situ baru saya tahu. Padahal 14 tahun loh Pastor. Saya buka kitab, buka Al-Quran coba. Luar biasa. Cuma mau cari siapa itu Tuhan Yesus. Kok disebut Tuhan Iya. di situ. Karena memang kita sangat menolak ketuhanan Yesus. Benar. Ya. Ada 3 alasan kenapa orang Kristen itu disebut kafir oleh kita dulu. Yang pertama karena konsep Allah Tritunggal. Ya.
Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasatin. Ya. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Dan salah satu dari yang tiga. Nah, jadi kita menganggap bahwa Allah Tritunggal itu bicara tentang keberapaan Allah. Iya, betul. Iya kan? Tapi hari ini kita pahami bahwa itu bicara soal keberadaan Allah, Yes. kebagaimanaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang masih menggunakan dalil itu untuk menolak iman Kristen, saya mau beritahu Anda salah kaprah. Iya. Anda Tuhan itu bukan gagal hitung-hitungan. paham. Benar. Ya kan? Nah, yang kedua, kita sebut kafir orang Kristen itu karena konsep Yesus anak Allah. Benar. Wa qalu tahazallahu waladan. Kafirlah mereka yang berkata Allah punya anak. Sehingga kita bangga dengan lam yalid Lam yalid walam yulad. Nah, ini kebetulan Ibu sastra Arab. Di situ kan menggunakan kata